Oke, selamat siang. Kembali bersama saya Indah Permatasari di Weekly Insight hari ini. Hal penting yang harus diperhatikan di pasar minggu ini. COVID-19 kembali menjadi agenda utama bagi investor di tengah kekhawatiran bahwa varian baru Omicron dapat menghambat pemulihan ekonomi global dari pandemi hampir 2 tahun. Ketegangan baru juga dapat menimbulkan keraguan tentang seberapa cepat Federal Reserve dapat bergerak untuk melepaskan stimulus untuk mengatasi inflasi yang melonjak. Laporan pekerjaan AS hari Jumat dan pernyataan pada hari Selasa oleh Ketua Fed Jerome Powell dan Menteri Keuangan Janet Yellen akan diawasi dengan ketat. Harga minyak akan menjadi fokus menjelang pertemuan OPEC Plus Kamis. Sementara itu, data inflasi zona euro hari Selasa akan menjadi sorotan menjelang pertemuan Bank Sentral Eropa bulan Desember yang sangat diantisipasi. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai minggu Anda. Yang pertama, gelombang pandemi baru. 3 indeks utama Wall Street jatuh pada hari Jumat karena dibuka kembali setelah liburan Thanksgiving pada Kamis dengan saham energi, keuangan, dan terkait perjalanan menanggung beban aksi jual, dipicu oleh penemuan jenis virus corona baru. Sedikit informasi yang diketahui tentang varian baru yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan, para ilmuwan mengatakan varian itu memiliki jumlah mutasi yang tinggi yang mungkin membuat kebal vaksin dan lebih mudah menular daripada varian Delta. Sebelum Jumat, investor telah optimis tentang kekuatan pemulihan ekonomi di tengah ketersediaan vaksin yang luas dan kemajuan dalam perawatan, meskipun ada kekhawatiran atas inflasi yang terus meningkat. Yang kedua, laporan pekerjaan. Laporan pekerjaan November yang kuat dapat menggarisbawahi kasus bagi Fed untuk mempercepat program stimulus 120 miliar per bulan pada pertemuan berikutnya pada pertengahan Desember. Tetapi gelombang baru pandemi dapat membuat rencana itu diragukan. Kekhawatiran atas inflasi yang meningkat, ditambah dengan tanda-tanda pemulihan ekonomi yang semakin cepat, telah mendorong investor untuk memulai memperkirakan kenaikan suku bunga yang lebih cepat dan lebih awal. Kalender ekonomi untuk minggu ini dengan juga menampilkan indeks manufaktur dan layanan Institute of Supply Management, bersama dengan data penundaan penjualan rumah, kepercayaan konsumen, dan Beige Book Fed. Yang ketiga, pernyataan Powell dan Yellen. Ketua Fed Jerome Powell yang baru saja didominasikan untuk masa jabatan kedua oleh Presiden Joe Biden akan berbicara tentang CARES Act, program stimulus era pandemi Bank Sentral di hadapan Komite Perbankan Senat di Washington pada hari Selasa. Menteri Keuangan Janet Yellen juga dapat berbicara. Sidang serupa akan diadakan di hadapan Komite Keuangan DPR pada hari Rabu. Investor akan mencari wawasan baru tentang prospek pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian pandemi baru. Yang keempat, prospek permintaan minyak. Harga minyak anjlok 10 per barel pada hari Jumat, penurunan hari terbesar sejak April 2020, karena berita varian baru Omicron membuat negara-negara bergegas membatasi perjalanan, menambah kekhawatiran bahwa kelebihan pasokan dapat membengkak pada kuartal pertama. Organisasi negara pengekspor minyak dan sekutunya OPEC Plus akan bertemu pada hari Kamis, setelah keputusan minggu lalu oleh Amerika Serikat dan pemerintah lainnya untuk melepaskan minyak dari cadangan strategis dalam upaya untuk menurunkan harga bensin. Sementara itu, OPEC Plus telah mempertahankan kenaikan produksi bulanan sebesar 400.000 barel per hari sejak Agustus, meskipun ada seruan untuk meningkatkan produksi guna menurunkan harga minyak. Yang kelima, inflasi zona euro. Zona euro akan merilis data inflasi untuk November pada hari Selasa. Inflasi harga konsumen mencapai level tertinggi 13 tahun sebesar 4,1% pada bulan Oktober dan diperkirakan akan tetap jauh di atas target 2% ECB hingga tahun depan. Jerman, Spanyol, dan Prancis akan merilis angka CPI pada hari Senin dan Selasa.
ECB diperkirakan akan menaikkan perkiraan inflasi 2022 pada pertemuan Desember mendatang. Investor juga mengharapkan ECB mengumumkan bahwa program pembelian aset era pandemi akan berakhir pada bulan Maret, sambil meningkatkan program pembelian obligasi jangka panjang untuk mengimbangi pemotongan stimulus. Demikian Weekly Insight hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya Indah Permatasari, salam profit.